Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau review produk sebelum dikirim ya. Jadi ini kebetulan ada bookingan untuk CPU 3-in-1 ya, atau controller pompa BBM support 3 pompa ya. Ini kita edukasi terminal sebentar ya. Jadi ini untuk soket display, ini nggak mungkin kebalik ya. Ini untuk soket printer. Ini kita praktekkan dengan printer juga karena sebutannya CPU ini support untuk 3 nozzle. Support untuk display segmen dan display LCD ya. Ini display LCD-nya, ini display segmen. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Jadi ini untuk ini kalau nggak salah intinya support untuk pompa AC DC ya. Tapi ini dari customer katanya mau bukan katanya, tapi pesannya untuk pompa DC ya. Pompa DC itu berarti kalau pengen menggunakan adapter single ya, itu chamber ini ada di kiri, dipindah di kiri ya. Ini dari kami terpaksa tetap kami pasang di AC supaya kalau terjadi apa-apa itu tidak rusak CPU ya. Jadi kalau saya pasang di DC itu kemungkinan nanti kalau kebetulan sini dikasih AC 220 karena ini support pompa AC DC ya. Kita bahas untuk AC dulu ya, misalkan mau diterapkan pompa AC, disarankan untuk menggunakan trapo ya, trapo yang 12 12. Kenapa? Karena kalau pakai trapo condong controller akan lebih awet karena voltase dari trapo itu condong stabil ya. Terus di sini PLN 220, di sini pompa 1, sini pompa 2, sini pompa 3. Ini switch nozzle 1, switch nozzle 2, switch nozzle 3. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Gitu ya. Ini printer. Gitu ya. Kalau untuk DC gimana? Kalau untuk DC mau menggunakan satu power supply karena kalau pompa DC itu kan powernya udah besar ya. Boleh menggunakan sini. Jumper ini dipindah ke kanan semua. Jumper ini fungsinya apa sih? Jumper ini bila pompanya sini power pompanya sini DC, kalau ini jumper dipindah ke kanan itu CPU nyala. Karena CPU ini support voltase sampai 24 volt juga gitu ya. Terus kalau DC ini jumpernya dipindah di sini, dia di sini 12 volt atau 24 volt, sini pompa DC 12 volt atau 24 volt, pompa 1, pompa 2, pompa 3 gitu ya. Ini saklarnya pompa 1, saklar pompa 2, saklar pompa 3. Ya begitu ya. Sedikit edukasi untuk terminalnya. Coba kita akan nyalakan ya. Kita nyalakan CPU-nya ya. Ini menyalakan display merah ya. Terus kita coba ke display LCD ya. Jadi intinya ini nyala ya untuk untuk segmen ya, untuk menyalakan display segmen itu nyala. Kita akan coba untuk pindah ke LCD ya. Pindah ke LCD. Oke, kalau pindah ke LCD dia ngacak ya. Dia ngacak karena butuh kode ya. Kita edit dia untuk 2. Dan itu normal ya, menampilkan 1, 2, 3, 4. Jadi tanpa ada perubahan soket daripada display ya. Soketnya tetap sama ya. Dia support, oke. Kita coba proses belilah 5.000 ya di Pertalite ya. Bentar dulu. Ini kalau mau pindah ke 1, ini kan Pertalite ya. Pertalite ada di 1. Pertalite ya. Posisi standby itu tekan angka di mana letak BBM-nya. Oh, ini pertama gitu. Harganya juga beda 12.000 ya. Terus dari pertama standby nih ya. Saya tekan 3, tekan off. Dia pindah ke nozzle 3 atau solar harganya 13.000 standarnya ya. Standar dari kita. Terus kita coba kembali ke 1 dulu. Ke Pertalite ya. Kita perintah berdasarkan P1 aja. Off. Jadi yang nyala pun relay sini ya. Ini ada bunyi cetak ya. Yang nyala relay ini, sensor yang maupun yang sensor ini gitu ya. Coba saya loading dengan sensor sini. Oke, sampai 5.000 ya biar dia padam sendiri ya. Oke, setelah padam begini, ini kalau mau ngeprint bisa langsung di print. Tekan M. Oke, ini menunjukkan transaksi dan jam karena jamnya sudah STE edit ya. Ini Pertalite namanya, kita beli tadi 5.000 ya. Oke. Kita kedua. Pertama ya, kita belinya Rp2.000 aja. Oh. Yang nyala pun relay tengah ya. Jadi pompanya yang nyala, pompa ini pun yang nyala. Kita shot-shotin sensor 1 gak bakalan jalan karena perintahnya 2. Tapi kalau kita shot-shotin 2 ya, ini sensor 2 sampai 2000 dia mati. Oke, mati ya. Kalau mati begini kita pengen ngeprint, kita bisa langsung tekan M. Ini menunjukkan nozzle 2 ya. Jamnya nama SPBU ini bisa diedit sama penginstalan dia. Ini tanggalnya, jamnya, liternya kita beli Rp2.000, dapatnya segini karena harganya BBM 12.000 ya. Oke, kita ketiga kita coba sistem full tank ya. Ke solar ya. Jadi ini ke solar. Oh, nggak kelihatan di LCD ya. Ini intinya solar ya, nggak kelihatan ternyata di ini. Nah, nih kelihatan ya. Ini kalau pindah ketiga saya solar ya. Jadi cara pindahnya tadi, saya tekan ini 1, pindah ke pertama Pertalite. C, 2, pindah ke pertama. Terus 3, kita ingin coba P3 ya, solar ya. Kita belinya berdasarkan full tank ya. Full tank itu langsung tekan O gitu ya. Relay yang nyala pun yang ujung sana ya. Sensor yang berfungsi pun yang di sini nggak bakalan berfungsi gitu ya. Kita ngesam-ngesamin sini. Oke, ini sistem full tank ya. Udah berapa tuh? 3.000-an ya. Oke, gini kan sistem full tank. Kalau belum selesai, kalau kita pengen ngeprint nggak bisa langsung print. Kita tekan C dulu sekali, baru tekan M. Ya, ini menunjukkan nama solar ya. Tadi kita transaksinya 4.867 ya, seperti di sana ya. Terus ini tadi pertama, ini Pertalite gitu ya. Jadi cara kerjanya begitu ya. Ini untuk kode settingnya sama. Kita cek 1, 2, 3 di solar ya. Dia baru mengeluarkan ini gitu ya. Terus 2, 1, 2, 3, 06 gitu ya. Beda. Kita ke 1. Ini ke nozzle 1 ya. 1, 2, 3 itu baru 1,57 gitu ya. Oke, jadi ini untuk kodenya setting itu standar CPU yang ada di Indonesia ya. 1, 2, 3 cek totalisator gitu ya. 1001 itu stop, 1015 itu edit harga. Jadi saya hanya edukasi sedikit soal ini ya, CPU 3-in-1 produk dari STE ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.